Sejarah tokoh Islam Syah Waliullah dan bin Abdul Wahab. Syekh Waliullah Al-Dahlawi atau biasa dikenal sebagai Syekh Waliullah lahir di Moza Palat, Delhi, India pada tanggal 21 Februari 1703 Masehi dan meninggal pada 20 Agustus 1762 Masehi. Beliau merupakan salah satu orang terkemuka dalam perkembangan Islam modern karena pemikiran-pemikirannya. Pada mulanya, Syekh Waliullah mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, terutama ayahnya yaitu Syekh Abdurrahim, yaitu seorang qadhi sekaligus maha guru di sebuah madrasah, yaitu Al-Rahimiyah, yaitu madrasah yang dibangun oleh keluarga Al-Dahlawi. Sejak berusia 5 tahun, ia sudah belajar di madrasah milik keluarganya dan bahkan pada usia 7 tahun ia telah menghafal Al-Quran. Lalu tahun 1731 Masehi ia pergi ke Hijaz untuk memperdalam ilmu keislamannya seperti fikih, hadis, dan tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, Syah Waliullah mendapatkan ijazah dari seorang gurunya yang bernama Syekh Abu Thohir Al-Madani, yaitu seorang ulama sufi terkenal. Penyebab perjalanannya ke Hijaz adalah ia ingin menghindari ancaman-ancaman dari ulama tradisional India karena ia telah berani menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Persia. Menurut penuturannya dalam kitab Fuyu Al-Haramain dan At-Tafhima, ia telah bertemu dengan ruh Nabi Muhammad dan memperoleh ilmu bimbingan, makrifat, dan berbagai keistimewaan Nabi lainnya. Karena pengalamannya tersebutlah Syah Waliullah diberi gelar Uwaisi dan Wasi. Dan sebagian besar ulama India pada saat itu juga menyebutnya sebagai Mujadid. Pada tahun 1145 Hijriah, setelah 14 bulan berada di Hijaz, Syekh Waliullah kembali. Dengan keyakinan, ilmu, serta pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan di Mekah, ia mulai melakukan gerakan-gerakan pembaharuan di India. Ia juga meneruskan pekerjaan sebagai guru serta menulis banyak buku. Faktor sosial politik di India menjadi salah satu penyebab historisitas ulama di India pada masa Syah Waliullah. Struktur keagamaan khususnya Muslim menjadi kaum minoritas dan membentuk berbagai kelompok etnis, nasab, ataupun kelas penduduk sampai terdiri dari beberapa kasta masyarakat. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari pengelompokan masyarakat yang ada di India. Karya-karya Syah Waliullah Al-Dahlawi. Karir menulis Syah Waliullah Al-Dahlawi mulai benar-benar terlihat sekembalinya dari menunaikan ibadah haji. Karya Syah Waliullah yang terpenting dan paling berpengaruh adalah Hujjah Al-Balighah dalam bahasa Arab. Di dalam karya tersebut, dia bermaksud mengembalikan ilmu-ilmu Islam melalui studi hadis yang dia susun sesekali waktu selama 10 tahun setelah dia kembali dari menunaikan ibadah haji. Karya ini yang paling tersedia dan paling masyhur di antara karya-karyanya. Bahkan, hingga hari ini, tetap dianggap penting oleh generasi pembaru Islam masa kini, baik Islamis maupun modernis. Dan karya tersebut dikaji oleh kaum muslim di Timur Tengah Arab dan Asia maupun Asia Selatan. Pemikiran-pemikiran pengaruh dan sumbangsi dari Syah Waliullah. Perpecahan di bidang keagamaan menurut Syah Waliullah menjadi satu penyebab lemahnya umat Islam. Perpecahan disebabkan pertentangan antara aliran satu dengan yang lainnya. Pada masa itu, perpecahan memang melibatkan berbagai aliran, seperti Syiah dan Sunni, aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, serta Maturidiyah, aliran Sufi dan Syariah, dan antara pengikut dari masing-masing mazhab hukum yang ada. Oleh sebab itu, ia berusaha mensintesakan perbedaan mazhab hukum dan meredam perselisihan hukum di kalangan muslim. Pengaruhnya yang pertama, terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Yang kedua, sistem demokrasi yang ada dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Yang ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam disebabkan oleh berbagai pertentangan aliran dalam Islam. Dan yang terakhir, adat istiadat dan ajaran bukan Islam masuk ke dalam keyakinan umat Islam. Jadi, salah satu sebab yang membawa kepada kemunduran umat Islam menurut pemikiran Syah Waliullah adalah perubahan sistem pemerintahan dalam Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Kedua, sistem ini sangatlah berbeda, di mana sistem kekhalifahan
bersifat demokratis, sedangkan sistem kerajaan bersifat otokratis. Jika melihat dari perjalanan sejarah umat Islam, raja-raja Islam pada umumnya mempunyai kekuasaan absolut. Mereka bebas menentukan besar kecilnya pajak yang harus dibayar rakyatnya. Pajak tinggi yang harus dibayar rakyat ini, menurut Syahwauliyah, membawa pada semakin lemah umatnya. Selanjutnya, hasil dari pajak tinggi itu kebanyakan tidak digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk membelanja hidup mewah kaum bangsawan yang tidak mempunyai kontribusi. Pemungutan pajak yang tidak adil ini tentunya menimbulkan kesenjangan di kalangan masyarakat dan menimbulkan rasa tidak puas di kalangan rakyat, sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban rakyat itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, Syahwauliyah berpendapat bahwa sistem pemerintahan absolut harus dengan sistem pemerintahan demokratis, layaknya sistem kekhalifahan zaman dahulu. Yang kedua adalah tokoh yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau lahir di kampung Uyainah pada tahun 1115 Hijriah atau pada abad ke-17 Masehi dengan nama lengkap Syekh Al-Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Al-Musharif At-Tamimi Al-Hambali An-Najdi. Beliau tumbuh di lingkungan terpelajar dengan ayahnya yang seorang tokoh agama dan kakaknya yang merupakan seorang qadhi atau mufti besar, yang merupakan tokoh tujuan bagi masyarakat Uyainah untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan agama. Sejak kecil, beliau dididik dengan pendidikan agama oleh ayahnya sendiri dan dengan bimbingan kedua orang tuanya. Beliau berhasil menghafalkan juz 30 Al-Quran sebelum ia berusia 10 tahun. Setelah itu, ia diserahkan kepada ulama-ulama setempat untuk menimba ilmu di luar daerah tempat tinggalnya. Saat mencapai usia dewasa, Syekh Muhammad pergi bersama ayahnya untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu haji di Baitullah. Setelah selesai, ayahnya kembali ke Uyainah, sementara Syekh Muhammad tetap tinggal di Mekah selama beberapa waktu dan menimba ilmu dan melanjutkan ke Madinah, di mana ia bertemu dengan dua orang ulama besar, yaitu Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi dan Syekh Muhammad Hayyah Al-Sindi. Ia pun langsung berguru keadanya dan mendapatkan berbagai macam ilmu keagamaan yang semakin dalam. Selama berada di Madinah, Syekh Muhammad semakin terdorong untuk memperdalam ilmu ketauhidan yang murni, atau istilah lainnya yaitu akidah salafiyah. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berjuang dan bertekad untuk mengembalikan akidah umat Islam sesuai keyakinannya, yaitu kepada akidah Islam yang menurutnya murni atau tauhid, yang jauh dari sifat khurafat, tahayul, atau bidah. Sehingga ia pun mulai mempelajari berbagai macam buku-buku yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Menjelang akhir hayatnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berusaha membangkitkan kembali pergerakan perjuangan Islam yang didukung oleh sekelompok orang yang disebut sebagai Wahabi. Akan tetapi, kelompok yang mendukung tersebut banyak yang menolak istilah Wahabi ini, karena pada dasarnya ajaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ajaran Nabi Muhammad, bukan ajarannya dari sendiri. Sehingga para pengikutnya lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai salafis atau muwahhidun, yang berarti satu Tuhan. Karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meskipun merupakan karya-karya yang ringkas, namun karya-karyanya selalu dibutuhkan oleh umat Islam. Karya-karyanya selalu dibaca ulang, dipelajari kandungan dan pesan-pesannya, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bahkan, karya-karya beliau pun selalu dicetak ulang dan dibaca sejak beliau masih ada hingga zaman sekarang. Salah satu karya beliau yang sangat tersohor adalah kitab Tauhid Allazi huwa Haqqullah ala Abid. Kitab ini ditulis untuk menjelaskan tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan dan meninggalkan ibadah kepada selainnya atau syirik, serta berlepas diri dari kesyirikan tersebut. Dalam kitab ini juga dijelaskan mengenai syirik akbar, sebuah perkara yang bertentangan dengan tauhid dan perkara yang mengurangi kesempurnaan yang wajib. Selain itu juga ada dua karya beliau, yaitu Kitab Kasyfu Asy-Syubuhat dan Kitab Ushul As-Sittah. Muhammad bin Abdul Wahhab merupakan seorang tokoh pembaharu dalam bidang teologi Islam. Ia dilahirkan di tengah keluarga ulama yang bila ditinjau dari sisi kedudukan berasal dari keluarga terpandang, dan bila ditinjau dari sisi ekonomi juga bukan dari keluarga miskin. Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pendiri gerakan Wahabi mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan paham ini di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab diantaranya, yang pertama, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pertama syariat. 2. Memurnikan pemahaman tauhid dan menuntut orang muslimin untuk kembali seperti orang-orang muslim pada masa awal Islam. 3. Berpegang teguh kepada manhaj salaf soleh dan para imam mujtahid. 4. Meninggalkan fanatisme serta berdakwah untuk mengikuti kebenaran sesuai dalil. 5. Membasmi bid'ah dan khurafat yang tersebar pada waktu itu karena kebodohan dan keterbelakangan. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab ini berlandaskan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga beliau sangat berpendirian dan merealisasikannya apa yang telah menjadi tuntunan dirinya, yaitu menjauhkan orang-orang dari kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Realisasian inilah yang menandakan bahwa demikianlah yang tertanam dalam benak Muhammad bin Abdul Wahhab. Penanaman nilai dari materi untuk kehidupan. Seperti Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagai umat Islam yang beriman, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah, serta mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya tanpa campuran istiadat pada kehidupan sehari-hari. Al-Quran merupakan dasar hukum pada agama Islam. Semua hal yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan oleh umat Islam sudah tercantum dalam Al-Quran dan kita harus menaatinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.